Bab 13b. Jadi, Mas Panji lebih suka ayam penyet daripada ayam bakar. Anjani mengambil nasi untuk yang ketiga kali dari dalam bakul. Mereka makan di salah satu gerai restoran tradisional milik Panji di kawasan pinggir kota. Mereka tidak sempat menikmati menu jamuan, karena Panji harus bertemu klien yang baru pergi beberapa menit lalu. Ayam penyet, sambal setan yang rasanya membuat ketagihan, dan cah kangkung terasi dipilih menjadi menu makan siang bagi mereka berdua yang memang sudah sangat kelaparan. Anjani terlihat tidak malu menutupi selera makannya yang tidak anggun. Sementara Panji terlihat terpesona, karena baru kali ini ada seorang gadis yang makan bersamanya tanpa basa-basi. Anjani bahkan sudah memesan ayam penyet kedua, dan Panji mengikuti jejaknya. Makan bersama dengan orang lain memanglah sangat nikmat. Terlebih jika menikmati hidangan itu bersama dengan orang yang sangat kamu sayang. Panji sudah menyampirkan jas kerja di pagar saung. Sementara lengan kemeja hitamnya digulung hingga batas siku. Mata Anjani terfokus pada lengan telanjang suaminya yang dihiasi bulu-bulu agak panjang hingga terlihat menambah seksi dan gagah sosok maskulinnya. Pria itu juga sudah melepaskan dasi berwarna senada dengan kemejanya dan meletakkan begitu saja di lantai. Semua tidak luput dari rekaman otak Anjani. Dan salah siapa jika gadis itu makin terperangkap dalam pesona sang suami? Wajah bersih Panji sudah penuh dengan peluh. Mungkin karena makan sambal pedas dan juga cuaca yang sangat terik karena matahari tengah bersinar dengan garang. Tetapi sepertinya pria itu tidak mau berhenti, hingga membuat Anjani hanya menggeleng tidak percaya. Mas yakin masih kuat makan sambal setelah peristiwa tempo hari? Tidak takut diare lagi? Anjani mencoba memperingatkan. Panji terlihat hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Aku sudah sembuh. Meskipun aku sakit, bukannya ada kamu yang mau menjagaku? Anjani tidak berkutik. Pipinya yang sudah merah kian memerah menggemaskan, hingga membuat Panji sesaat kembali terpesona dengan kecantikan istrinya. Entah mengapa, bahkan bayangan Joanna pun sekarang seolah sudah enggan hadir di dalam benaknya. Jadi, Mas sedang merayuku? Merayu istri sendiri bukankah akan menambah pahala? Kecuali jika kamu ingin aku menggoda wanita lain, goda Panji yang langsung membuat Anjani sebal. Boleh. Tapi jangan salahkan aku jika Mas tidak akan berhenti diare selama 1 bulan penuh. Panji hanya tersenyum kecil. Ia sangat senang karena ternyata Anjani terpancing dengan ucapannya. Gadis itu sedang cemburu, meski tidak mengakuinya secara langsung. Hatinya berbunga-bunga indah seolah seluruh alam sedang bernyanyi simfoni paling indah untuknya. Panji memang dulu pernah jatuh cinta, tetapi cintanya kepada Joanna tidaklah seperti perasaannya kepada Anjani. Gadis itu sudah menjeratnya secara perlahan-lahan, membuat dirinya membutuhkannya setiap saat di sisinya. Jika Joanna dulu pernah membuatnya kehilangan kepercayaan akan cinta, maka ia kini dapat memahami cinta secara lebih sederhana dari sosok Anjani. Aku tidak suka membagi hatiku, Panji berbicara lirih, takut juga dengan secobek sambal di depan gadis itu. Anjani dapat melakukan hal yang tidak pernah ia duga, termasuk mungkin melemparkan si raja pedas itu ke mukanya. Aku harap juga begitu, balas Anjani dengan suara tidak kalah lirih, seolah takut jika perkataannya akan didengar oleh pria itu. Tarianmu tadi sungguh luar biasa, puji Panji mencoba mengalihkan pembicaraan. Anjani sekali lagi terlihat tersipu malu. Sebagian poni panjangnya menutupi dahi. Mas sudah mengatakannya tadi, Anjani terlihat mulai jengah, kenapa tidak memberiku hadiah? Panji terlihat menaikkan sebelah alisnya. Hadiah? Apa bunga tadi belum cukup? Untuk seorang pengusaha kaya raya seukuran Mas, sebuket bunga bukan apa-apa. Jadi, apa yang kamu inginkan? Hening.
Anjani malah terlihat asyik menyobek ayam penyetnya untuk kemudian dicocolkan ke sambal. Lalu ia memasukkannya dengan nikmat ke dalam mulut. Dan Panji sukses membayangkan jika dirinya yang menjadi suiran daging ayam, hingga tidak terasa ia meneguk air liurnya untuk membasahi kerongkongan yang terasa kering. "Mas melamun," tegur Anjani yang melihat suaminya tengah menatap dengan pandangan sukar diartikan. Kedua bola mata hitam Panji seperti tertutup kabut. Ada pendar membara dan sesuatu yang mengundang di sana hingga membuat tubuh gadis itu gemetar. "Kapan kita akan menikmati malam pertama?" "Apa? Sayang, telingamu tidak tuli, kan? Jadi sampai kapan aku harus menunggu?" Itu, beri aku waktu sedikit lagi. Aku butuh persiapan." "Persiapan? Sayang, kamu tidak perlu menyediakan lingerie untuk menggodaku. Tanpa itu pun, aku sudah mabuk olehmu." Untung saja Anjani tidak sedang mengunyah makanan. Jika dirinya tengah melakukannya, mungkin ia akan tersedak demi mendengar ucapan gombal pria itu. Jika begitu, apakah ia masih dapat bersabar mendengarkan kata cinta terucap dari bibir Panji? Beberapa orang mungkin tidak memerlukan ungkapan kata cinta. Bagi mereka tindakan lebih penting. Tapi Anjani adalah gadis yang memiliki pemikiran romantis. Setidaknya menurut pemikirannya, pria seperti Panji seharusnya mengungkapkan perasaan dengan mengajak dirinya makan malam hanya berdua. Mungkin sedikit dilanjutkan acara dansa, kecupan hangat, bisikan penuh cinta, hingga akhirnya mereka akan bermuara pada satu tujuan, ranjang penuh kelopak bunga mawar dengan lilin temaram di kamar bulan madu mereka. Aku ingin sekali percaya, tapi kenapa rasanya sulit sekali untuk melakukannya? Panji hanya mendesah pasrah. Pastinya tidak akan mudah mendapatkan seluruh hati istrinya setelah apa yang ia lakukan dahulu. Aku akan bersabar hingga kamu sepenuhnya percaya kepadaku. Hanya aku. Lalu, tanya Anjani ketika ia merasa suaminya masih memendam sesuatu. "Nanti malam, kita kembali ke rumah." "Nanti malam? Tapi besok aku ada kelas di Sanggar." "Sejak kapan kamu memikirkan jarak? Setahuku kamu terbiasa bolak-balik dari rumah ke Sanggar, kemudian ke sekolah kamu." "Aku hanya tidak enak dengan om dan tante." Sesungguhnya Anjani tidak mempermasalahkannya. Bahkan hatinya bersorak girang mengalahkan sorakan sekelompok cheerleader di pertandingan basket. Yang ia takutkan adalah sikap Panji. Dirinya masih tidak ingin diterkam hidup-hidup dalam waktu dekat ini. Setidaknya Anjani ingin memastikan terlebih dahulu jika Panji memang bersungguh-sungguh ingin menjauhi Joanna dan hanya menginginkan Anjani seorang. "Bukan begitu. Hanya saja aku harus mendiskusikan materi lomba untuk anak-anak dengan tante nanti malam. Ini sangat penting. Bukan kamu yang sedang mencari-cari alasan untuk menghindar." "Tidak. Mana boleh begitu? Ada beberapa hal yang harus didiskusikan secara spesifik dengan Tante Lia, mengingat setiap tahunnya Sanggar Tari kami selalu menjadi langganan juara. Ini event nasional, tentu saja kami harus menyiapkannya dengan matang." "Memangnya tari apa yang akan dilombakan?" "Tari kreasi. Mungkin bondan kendi atau juga tari merak." "Entahlah, bukankah sudah aku katakan bahwa aku akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Tante Lia?" "Baiklah. Daripada aku bosan menunggumu, mungkin aku akan keluar saja dengan Joanna." "Apa?